Sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Dusun Babakan Desa, Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Peristiwa diduga terjadi karena sopir kehilangan konsentrasi. Penumpang mobil atas nama Didan Mulyadi dan Lia Astuti yang merupakan pasangan suami istri serta Ibunda Lia, Omah Siti, tewas akibat kejadian ini. Kejadian setengah 6 Pak, pas bangun tidur kedengaran suara rusut kayak nurunin pasir. Pas dilihat dari jendela ternyata ada mobil di bawah, langsung ke bawah. Posisi mobil di bawah udah terbalik, mau dibuka pintunya susah. Penumpangnya berapa orang? 3 orang, 1 cowok, 2 wanita Pak. Meninggal semua. Sementara itu, petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian membenarkan adanya kejadian laka tersebut. Petugas dan warga sempat berusaha menolong korban yang terjebak di dalam mobil, namun naas ketika korban tidak bisa diselamatkan. Dan masuk ke kubangan air, di sini bak penampungan air kedalaman 4 meter dengan posisi terentang dan semua penumpang di dalam kendaraan masih terjebak di dalam. Kita bersama warga berupaya mengepak dan mengeluarkan yang ada di dalam kendaraan semaksimal mungkin karena bukan terbentur dengan terkendala sama peralatan yang ada, kita susah mengeluarkan sehingga memakan waktu lama. Setelah berhasil dievakuasi, jasad ketiga korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara peristiwa kecelakaan ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara massa buruh dengan pengguna jalan yang memblokade Jalan Pantura dari arah Cibitung menuju Bandung di kawasan industri Cibitung. Bahkan massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga. Akibat aksi konvoi ribuan buruh di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan dari arah Cibitung menuju Karawang hingga 3 km. Aksi unjuk rasa ribuan buruh jilid 2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sebagai bentuk protes dan menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum kabupaten kota tahun 2024. Guna mengantisipasi kemacetan, petugas melakukan pengalihan arus lalu lintas melalui Simpang Cibitung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyempatkan menyapa warga yang antusias dengan kehadirannya di tanah Papua. Pada masa kampanye kontestasi politik di hari kedua, Capres nomor urut 3 yang diusung PD Perjuangan, Partai Perindo Hanura dan P3 menyempatkan berolahraga pagi dengan berlari santai dan menyapa warga setempat sekaligus menerima apresiasi dari masyarakat terkait lapangan pekerjaan di Merauke, Papua Selatan. Warga pun menyambut antusias kehadiran Ganjar Pranowo di tanah Papua. Ganjar berkomitmen untuk mempermudah akses lapangan pekerjaan. Selain itu, Ganjar juga ingin membangun SDM yang unggul dan berkualitas di Indonesia. Usai berolahraga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menghadiri rapat yang digelar bersama tim pemenangan daerah dan calon anggota legislatif di Merauke. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampanye Ganjar di Merauke. Sementara di hari kedua masa kampanye pemilu 2024, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengisi seminar kebangsaan di salah satu kampus di daerah Tangerang. Para mahasiswa dan dosen menyambut antusias kehadiran Mahfud MD yang hadir menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan, yakni menjaga ikatan bangsa. Mahfud MD menekankan untuk memajukan bangsa, kita perlu merajut keberagaman di dalam perbedaan. Hari kedua kampanye Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui Gus Miftah yang bertamu di Balai Kota. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup selama hampir 1 jam lebih. Usai melakukan pertemuan,
Gus Miftah menyebut bahwa dirinya berniat mengajak Gibran untuk bertemu sejumlah kiai di kampung. Ini Mas Gibran nanti akan diajak bertemu kiai-kiai kampung lebih banyak lagi selama masa kampanye. Iya, termasuk kita punya program untuk beliau itu untuk sambang pesantren serap aspirasi santri. Saya ingin beliau minimal merasakan untuk menyerap aspirasi pesantren itu mondok semalam. Saya temenin mondok di mana, bagaimana sih pesantren, aspirasi apa sih yang dikehendaki. Nah, pesantren di era modern itu seperti apa sih? Nah, itu harus merasakan. Dirinya menjelaskan memiliki program untuk sambang pesantren serap aspirasi santri. Melalui program tersebut, Gus Miftah menjelaskan bahwa Gibran dapat mengetahui bagaimana itu pesantren. Sementara terkait kunjungan Gus Miftah, Gibran sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang diajukan media. Sementara itu, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, hari ini menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Putusan itu diketok atas permohonan judicial review yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Aryana. Putusan terkait syarat capres-cawapres diketok 8 hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. MK menolak perkara nomor 141/PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal capres-cawapres. Sebelumnya gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan provisi tidak dapat diterima. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk menyoroti kecurangan. ETS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Komisi Pemilihan Umum mengaku tengah menelusuri perihal kebocoran data pemilih tetap pemilu 2024. KPU menerangkan data tersebut bukan hanya dimiliki oleh KPU tetapi juga Bawaslu dan partai politik peserta pemilu 2024.
Data yang diklaim milik KPU itu dibocorkan oleh akun bernama Jimbo Bridge Forums. Sampel data memuat nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data. Data tersebut diklaim dijual seharga 2 Bitcoin atau 1,14 miliar rupiah. Ketua Komisi Pemilihan Umum menerangkan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan lembaga Cybercrime Polri, BIN, BSSN, dan Kominfo. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri. Ya. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Ya kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu benar sudah memang kalau dijual itu, begitu Pak? Itunya Pak KPU kan, dia bilang sih tadi kemarin bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kebocoran data pemilih tetap KPU dan meminta KPU lebih berhati-hati agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Dugaan kebocoran data pemilu mencuat di hari pertama masa kampanye pemilu 2024. Akun media sosial founder Ethical Hacker, Teguh Aprianto, mencuitkan hal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kominfo kemarin malam, jadi tidak lama setelah munculnya kabar adanya peretasan data KPU, Kominfo segera mengirim surat elektronik kepada KPU yang isinya minta klarifikasi. Ya sesuai dengan Undang-Undang PDP, maka paling lambat KPU harus memberikan klarifikasi itu 3 kali 24 jam. Tentu kita menginginkan lebih cepat. Nah, dalam klarifikasi itu tentu kita mengklarifikasi atau menanyakan kebenarannya begitu kan. Apakah betul data-data yang terpampang di internet itu yang dijual oleh akun anonim Jimbo itu benar adanya data KPU. Ya, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh KPU ya untuk katakanlah menelusuri ya penyebabnya dan lain-lain. Nah, itu yang kami lakukan. Sendiri sudah mencoba untuk memverifikasi data sampel yang diberikan oleh hacker itu ada 500 ribu data sampel yang diberikan oleh hacker itu sudah diverifikasi belum Bang dengan website di Cek DPT? Apakah sama atau tidak? Iya, jadi kami selain berkirim surat kepada KPU, kami pun melakukan penelusuran dan di awal penelusuran kita memang melihat ada kemiripan antara data yang sudah tersebar di dunia maya dengan data daftar pemilih. Ya, ada kemiripan. Sejauh ini kesimpulan sementara seperti itu. Artinya ada kemiripan berarti diduga kuat memang ini beneran datanya diambil ya, Bang Usman ya? Iya, betul sekali. Jadi diduga kuat data yang beredar itu sama strukturnya, kemudian urut-urutannya dan poin-poinnya begitu ya. Misalnya ada data nama, ada data tempat dia memilih, TPS-nya misalnya begitu. Itu mirip datanya begitu. Baik, Bang Usman, ini kan sudah terjadi yang kedua kalinya. 2022 ada hacker Bjorka mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU juga. Sejauh ini Kominfo sudah pernah memperingati KPU terkait vulnerability websitenya, padahal itu isinya data lengkap seluruh warga negara Indonesia, Bang.
Iya, sudah, karena memang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang bertanggung jawab melindungi data adalah pengendali data. Ya, dalam hal ini ya tentu saja kalau terkait dengan data pemilih, maka KPU yang bertanggung jawab untuk mengamankan data, untuk melindungi datanya begitu. Jadi sudah juga ada peringatan di kasus sebelumnya, kemudian juga dalam kasus yang sekarang ini ya tadi di DPR Pak Menteri juga mengatakan ya ini peringatan bagi pengendali data, terutama dalam hal ini adalah KPU untuk memperbaiki sistemnya. Di follow up atau tidak? Baik, Bang Usman, di follow up atau tidak sih KPU sudah sejauh mana memperbaiki keamanan websitenya atau data yang mereka punya? Iya, jadi untuk mensupervisi bahkan turun tangan secara langsung dalam perbaikan satu sistem elektronik itu menjadi wilayahnya BSSN. Oke. Ya, menjadi wilayah BSSN. Jadi bisa ditanyakan ke BSSN sudah sejauh mana. Nah, Kominfo dalam hal ini adalah regulator yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang PDP ya, karena di Undang-Undang PDP itu kan ada amanat untuk membentuk semacam lembaga pengawas ya begitu. Nah, sementara lembaga pengawasnya ini kan belum terbentuk. Nanti yang berwenang mengawasi adalah lembaga nanti yang akan kita bentuk, tetapi sebelum terbentuk maka Kominfo lah yang bertanggung jawab untuk memastikan sistem elektronik semua kementerian, lembaga maupun pengendali data yang lain itu dilaksanakan secara baik, secara bagus. Pemberian sanksi dilakukan karena Abdesi Jawa Barat terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait aturan netralitas perangkat desa dalam pemilu 2024. Meskipun Prabowo Subianto tidak melakukan kampanye dalam acara tersebut, Abdesi tetap melanggar aturan pemilu karena mengundang salah satu calon presiden ke dalam acaranya. Pejabat negara, kepala desa, gitu, tidak boleh berpihak pada salah satu kepentingan politik tertentu, gitu ya. Tidak boleh merugikan atau sebaliknya menguntungkan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu tentu kita menghimbau pada kegiatan yang sudah berlangsung itu untuk tidak memberikan ruang untuk para peserta pemilu ini berkampanye kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita layangkan surat himbauan kepada Abdesi sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Bawaslu Jawa Barat menghimbau kepada seluruh perangkat desa se-Jawa Barat agar tidak terlibat langsung dalam masa kampanye. Selain itu, jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu Jawa Barat juga akan menindak tegas dengan sanksi yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja daerah Abdesi Jawa Barat pada Kamis 23 November lalu menuai sorotan juga polemik. Prabowo memang telah menegaskan kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan. Namun di satu sisi Prabowo juga saat ini memiliki posisi lain, yakni sebagai calon presiden peserta Pilpres 2024. Bahkan dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidatonya di hadapan sekitar 5.000 kepala desa. Terkait hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat memang telah melayangkan sanksi surat himbauan kepada Abdesi Jawa Barat. Namun mengapa hal-hal seperti ini kerap terulang? Akibatnya isu netralitas aparatur sipil negara pada Pilpres 2024 terus menjadi sorotan tajam. Sebelumnya, dugaan ketidaknetralan juga terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta pada 19 November 2023. Pada acara tersebut dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung.
Bawaslu bahkan telah memanggil Abdesi terkait dugaan pelanggaran acara Desa Bersatu. Pelaporan dilakukan sebelumnya oleh Aliansi Masyarakat Pemilu Jurdil. AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut. Perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam Pilpres karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Bahkan aturan netralitas aparatur sipil negara sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu seharusnya bisa menjaga dan mengawasi netralitas selama masa kampanye, agar kampanye berjalan lancar, sehat, dan jelas berkualitas. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud Sepulau Jawa membuat perhatian publik bertumpu kepadanya. Dalam 50 menit pidato Megawati, ia mengaku jengkel pada sikap penguasa yang tak ayal Orde Baru. Kita ada negara merdeka berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja emang yang punya sabar. Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh umpamanya lapangannya, kalau itu namanya kultur Orde Baru yang Ibu alami pada waktu. Kritik lantang Presiden kelima Republik Indonesia itu menuai ragam respons publik. Namun Presiden Jokowi hanya melempar senyum dan enggan menanggapi. Saya tidak ingin memberitakan. Jokowi lebih memilih menanggapi masa pemilu 2024 agar dapat dilaksanakan dengan penuh senyum dan gembira. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Usai ditanyai terkait kritik Megawati dan menjawab saya tidak mau berkomentar, Jokowi kemudian menutup sesi wawancara dengan media. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga Palestina mengantarkan jenazah Yasin Al-Asmar ke tempat persemayaman di rumahnya di kota Beituna, tepi barat.
Keluarga melepas kepergian anak laki-laki kebanggaan mereka setelah meninggal dunia sebagai syuhada. Selain Yassin Al-Asmar, tentara Zionis Israel juga menembak mati Malik Barghouti. Keduanya tewas Senin malam setelah tentara Zionis Israel berupaya membubarkan massa yang marah dikarenakan Israel terlambat membebaskan 33 orang tahanan dari penjara. Pembebasan di hari keempat ini sebagai bagian dari perjanjian antara Hamas dan Israel, di mana Hamas berjanji melepas 11 sandera sementara Israel melepas 33 tahanan mereka. Insiden yang merenggut korban jiwa di pihak Palestina ini tidak mengganggu proses gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel. Setelah membebaskan 33 tahanan di hari Senin kemarin, tentara Zionis Israel kembali menangkapi warga Palestina di tepi barat pada hari berikutnya. Belum diketahui berapa banyak warga Palestina yang ditangkap tentara Zionis Israel, namun penangkapan dipastikan terjadi di kota Tubas. Para tahanan ini melambaikan tangan dan tersenyum sebagai tanda perpisahan serta tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pejuang Hamas. Momen tak biasa ini terekam dari video yang dirilis Hamas saat acara serah terima sandera Hamas dengan Palang Merah Internasional. Para tahanan tampak gembira karena bisa kembali bebas dan akan bertemu dengan keluarganya. Sementara seorang sandera lain yang dibebaskan 24 November lalu bernama Daniel menulis surat terima kasih kepada Brigade Al-Qassam. Dalam suratnya yang ditulis tangan, ia bersyukur karena para pejuang Hamas memperlakukan ia bersama putrinya Emilia Aloni yang berusia 6 tahun dengan baik. Salah satu isi suratnya, Daniel menyatakan akan selamanya menjadi tawanan rasa syukur karena anaknya tidak meninggalkan trauma secara psikologis. Dia juga akan mengingat kebaikan yang dilakukan para pejuang Hamas meski masih sulit dan kehilangan besar yang diderita warga Gaza. Tak lupa Daniel berharap bisa menjadi teman yang baik. Sementara saudara perempuan sandera warga negara Thailand yang diwawancara kantor berita Agence France Press atau kantor berita AFP menuturkan selama dalam tahanan mereka diperlakukan dengan baik, tidak ada penyiksaan atau gangguan, dan mereka diberi makanan dengan baik. Program Pangan Dunia PBB WFP menyalurkan makanan yang sangat dibutuhkan kepada lebih dari 120 orang di Gaza selama jeda awal pertempuran, namun menegaskan kembali bahwa pasokan yang dapat mereka berikan sangat tidak memadai untuk mengatasi tingkat kelaparan yang dialami oleh staf di PBB, tempat penampungan dan komunitas. In 4 days of humanitarian pause, WFP and partners have delivered desperately needed aid to hundreds of thousands in the hardest to reach areas. Our team saw hunger, desperation, and destruction. People who have not received any relief in weeks. Hundreds of thousands that are facing an immediate risk of starvation. WFP hopes for the extension of this pause, which offered a window of relief that could pave the way for a longer-term calm. Safe and impeded humanitarian access cannot stop now. 61 truk bantuan program Pangan Dunia dikirim ke Rumah Sakit Al-Ahli pada hari Sabtu. Jumlah terbesar yang dikirim ke wilayah ini sejak awal krisis, dengan membawa makanan, air, dan pasokan medis darurat. Sejak 21 Oktober, 1.883 truk berisi bantuan kemanusiaan mencapai Gaza melalui penyeberangan Rafah. Menurut WFP, dalam situasi saat ini, penyeberangan perbatasan Rafah tidak memiliki kapasitas untuk menampung jumlah truk yang cukup untuk menyeberang dan memenuhi kebutuhan penduduk di Gaza. يعني إني 3 حبات مندورة موجودة عندي في البيت إن هذول اللي بدهم يكونوا غدانا وعشانا اليوم. وطبعا من الركاب بجيب وبأطبخ. Ketika jeda kemanusiaan hampir berakhir, WFP menegaskan kembali bahwa jeda selama 6 hari saja tidak cukup untuk memberikan dampak yang berarti.
Menurut tim penelitian, penilaian dan pemantauan WFP, setelah 7 minggu konsumsi makanan dan air yang tidak mencukupi, kemungkinan besar penduduk Gaza, terutama perempuan dan anak-anak, berada pada risiko tinggi kelaparan jika WFP tidak mampu menyediakan akses berkelanjutan terhadap pangan dan air. Bocah tewas tenggelam, ibunya histeris. Kejari eksekusi uang pengembalian pungli SPH. Musim hujan, warga dihimbau waspada. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda melalui iNews Sumsel edisi hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hairunisa, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Bocah laki-laki berusia 9 tahun tewas tenggelam saat mandi bersama temannya di Sungai Borang, Lebak Murni, Sako, Palembang. Orang tua korban menangis histeris. Jasad Hidayat, bocah berusia 9 tahun yang tenggelam, akhirnya ditemukan oleh warga dan petugas PMI saat melakukan pencarian. Evakuasi berjalan dramatis, petugas PMI sempat terjatuh karena ingin cepat berusaha membawa korban ke rumah sakit. Berharap nyawa korban dapat diselamatkan, namun takdir berkata lain, korban sudah meninggal dunia. Korban bersama seorang temannya diketahui berenang di sungai yang tidak jauh dari rumahnya Rabu pagi. Tiba-tiba korban tenggelam, namun debit air saat itu sedang pasang, serta akibat intensitas hujan yang tinggi. Selama 3 jam warga melakukan pencarian di Sungai Borang, Sako, Palembang, hingga akhirnya korban ditemukan sekitar pukul 1 siang. Orang tua korban tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad anaknya ditemukan. Ibu korban semakin histeris saat memeluk jasad korban. Posisi kakinya terjepit masih di bawah kayu. Posisi tenggelam itu berapa meter itu tadi kedalaman? Kisaran 7 atau 6 meter. Kita tadi sempat nyelam atau kesenggol atau seperti apa? Sudah 5 kali ngetes nyelam, cuma terasa frustasi rasanya. Dan pas terakhir pengennya ke sana, aduh piling pengen ke bawah itu. Akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Alat tadi pakai perahu ya? Tidak, sendirian. Menghimbau warga untuk dapat lebih menjaga anak-anaknya lah, karena menghadapi musim hujan ini air mungkin pasangnya tidak besar, sudah itu tidak terduga karena hujannya juga semakin hari semakin sini curahnya semakin tinggi. Jenazah Hidayat disembayangkan di rumah duka Perumahan Kriya Murni Sejahtera Bajuasin untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejari Ogan Komering Ilir melakukan eksekusi uang pengembalian perkara pungli SPH Oknum Kades kepada warganya. Uang tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada masyarakat korban pungli secara simbolis. Pada tahun 2021, Kepala Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki, YDEL, diduga melakukan tindak pidana berupa pungli atas pembuatan SPH tanah dalam kegiatan replanting sawit.
Kepala desa ini pun telah ditetapkan tersangka dan digelandang ke tahanan oleh penyidik Kejari Oki. Sebanyak 235 surat yang telah berhasil dibuat tersangka, sehingga keuntungan yang didapat mencapai 677 juta rupiah. Kini Kejari Oki berhasil melakukan eksekusi uang titipan pengembalian dari penyelesaian perkara tipikor penghutan SPH tersebut sebanyak 150 juta rupiah. Uang itu kemudian dikembalikan dan diserahkan kepada masyarakat yang menjadi korban secara simbolis di kantor Kejari Oki. Masyarakat yang memiliki tanah itu harus mempunyai sertifikat. Kalaupun tidak sertifikat, setidaknya ada SPH. Nah, masyarakat yang memiliki tanah tersebut menguruslah SPH ke kepala desa. Namun dalam pengurusannya, kepala desa meminta uang untuk pembuatan SPH yang diinginkan masyarakat tersebut. Itu sebanyak 233 orang, sebesar totalnya 677 juta. Ditegaskan kepada seluruh kepala desa dan kepala OPD agar jangan bermain-main dengan hukum jika tidak ingin terjerat hukum. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca saat ini memasuki musim hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang. Menghadapi kondisi ini, pemerintah menghimbau warga di dataran tinggi untuk selalu waspada dan siaga terhadap bencana. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan, saat ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat petir dan angin kencang. Pantauan terlihat di beberapa wilayah di Kabupaten Muara Enim, hujan terus mengguyur sejak pagi hingga menjelang siang. Melihat situasi ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muara Enim, Abdur Razik Putra mengatakan, saat ini mengalami pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan, yang berpotensi menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ada beberapa wilayah berpotensi terjadi tanah longsor, yakni di daerah dataran tinggi seperti di daerah Semende Raya, Kecamatan Pandak Enim, dan banjir di wilayah dataran rendah seperti di Kecamatan Lawang Kidul, Ujan Mas, Gunung Megang. Kami menghimbau kepada masyarakat bahwasanya musim penghujan akan berdampak membawa potensi bencana, yaitu bencana hidrologi, banjir maupun tanah longsor yang disertai juga dengan angin puting beliung. Kami berharap kepada masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat yang berada di daerah rawan longsor untuk berhati-hati dan terus waspada. Untuk daerah-daerah yang rawan longsor, Kalaksa menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah dan limbah. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Bawaslu gelar sosialisasi bersama Insan Pers. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, your home of badminton. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebentar lagi akan berlangsung. Untuk itu, Bawaslu Sumsel dan Oku Selatan menggelar sosialisasi bersama insan pers. Saudara sekalian, merasa tersinggung ataupun tersakit, saya hadiri Bawaslu sebagai leading sektor pengawasan pada pemilu bertugas mengawasi agar pemilu dapat berjalan lancar, sukses tanpa ada gangguan maupun kecurangan di setiap TPS. Untuk itu, Bawaslu mengajak para insan pers untuk mengawasi jalannya pemilu 2024 mendatang. Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Mas Suryati mengatakan, sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipasif ini melibatkan insan pers, pemilih pemula, dan disabilitas. Selain menginstruksikan ke seluruh Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Sumsel juga menghimbau agar kegiatan pemilu partisipasif diwajibkan dilaksanakan para jajarannya. Ini hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Bawaslu dari semua jajarannya. Dan kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menghimbau dan menginstruksikan kepada rekan-rekan kabupaten kota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif ini. Karena kalau hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan, ini terlalu diktator lah, artinya tidak cukup mata Bawaslu itu untuk melakukan pengawasan. Ketika Bawaslu melibatkan seluruh masyarakat sebagai pengawas partisipatif, ini akan menjadikan lebih maksimal pengawasan kita yang. Ketua Bawaslu Oku Selatan Doni Chandra mengatakan, pihaknya menggandeng media di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku salah satu pilar demokrasi dalam melakukan pengawasan pemilu 2024 mendatang. Tanpa adanya kolaborasi daripada kegiatan yang kami laksanakan ini, sudah barang tentu Bawaslu Kabupaten Oku Selatan tidak maksimal dalam pengawasan. Namun pada kesempatan ini kami sengaja mengundang di seluruh yang mewakili daripada seluruh media di 7 organisasi media yang ada di Oku Selatan dan pemilih pemula, pemilih disabilitas agar supaya ikut berkolaborasi dalam pengawasan pemilu di tahun 2024. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terbukti bersalah seorang wanita terdakwa penggelapan uang rekan bisnisnya sebesar 2,7 miliar, divonis 2 tahun penjara. Penggelapan dilakukan terdakwa dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Hermina Palembang. Perkara Nadia, wanita terdakwa penggelapan uang dengan modus proyek kerjasama pengadaan alkes untuk Rumah Sakit Hermina fiktif merugikan Jeffrey rekan bisnisnya sebesar 2,7 miliar. Dalam amar putusan Majelis Hakim, terdakwa Nadia yang merupakan kontraktor divonis hukuman 2 tahun penjara. Menanggapi putusan vonis hakim tersebut, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Penasihat pendamping hukum korban Jeffrey menyatakan harusnya jaksa penuntut mengambil langkah banding atas putusan hakim persidangan. Terdakwa dituntut oleh jaksa selama 3 tahun 10 bulan dan kemudian diputus oleh majelis selama 2 tahun. Menurut kami ini tidak adil bagi Bapak. Harapan kami bahwa jaksa bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan ini. Karena kami selaku korban diwakili oleh kami berharap penuntut umum melakukan upaya banding terhadap putusan hakim. Vonis putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 3 tahun 10 bulan. Dari Palembang, Guntur Yansa, iNews melaporkan. Pemirsa, korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan pendistribusian dan pengangkutan semen. Dirut dan Kabak PT Batu Raja Multiusaha, anak perusahaan PT Semen Batu Raja, merugikan negara 2,6 miliar, divonis 5 tahun 6 bulan penjara.
Kasus korupsi penyimpangan pengelolaan dan pengangkutan semen milik perusahaan BUMN PT Semen Batu Raja di Pengadilan Tipikor Palembang menjerat 2 orang terdakwa, LC selaku Direktur Utama dan BO selaku bagian keuangan PT Batu Raja Multiusaha merugikan negara 2,6 miliar rupiah. Kedua terdakwa selaku Dirut dan Kabak Keuangan anak perusahaan PT Semen Batu Raja tersebut dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara. Terdakwa juga dikenakan pidana denda masing-masing sebesar 200 juta, subsidiar 3 bulan dan membayar uang pengganti sebesar 450 juta untuk terdakwa LC, sedangkan terdakwa BO sebesar 1,6 miliar. Menanggapi vonis hukuman tersebut, terdakwa Laurentius menyatakan banding, sementara terdakwa Budi Oktarita menyatakan pikir-pikir. Alasan banding ya kita karena merasa bahwasannya klien kita tetap pada pembelaan, tidak terpenuhinya unsur, sehingga kami merasa klien kami patut untuk dibebaskan. Apalagi sudah dengan jelas dan terang kami menjelaskan uang pengganti itu sudah cukup bukti kan bahwasannya aliran dananya jelas bahwa itu bukan dinikmati secara pribadi. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa LC dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara, sedangkan terdakwa BO dituntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan kurungan. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Harga cabai bertahan Rp100.000. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir memprioritaskan program topang ekonomi masyarakat. Infrastruktur fisik lebih mayoritas, desa diharapkan realisasikan dana desa dengan baik. Pada tahun 2023, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir terus gencar melaksanakan berbagai program kerakyatan untuk menopang ekonomi masyarakat. Prioritas diantaranya rehab balai kecamatan yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Kemudian pagar kecamatan termasuk infrastruktur jalan provinsi juga sudah terrealisasi dari Tanjung Raja menuju Kecamatan Muara Kuang. Sedangkan untuk di desa-desa, infrastruktur fisik menjadi skala prioritas, ditambah lagi BLT dan program ketahanan pangan. Semua desa telah melaksanakan realisasi dana desa sesuai juknis. Kepala desa pun selalu berkoordinasi dalam pembangunan yang ada di desanya agar ke depan menjadi lebih baik. Namun, meski sudah banyak program yang terrealisasi, tetap saja masih ada PR yang belum terselesaikan. Di tahun 2023 ini prioritas memang sudah selama ini diusulkan, yaitu yang pertama ini perehaban balai kecamatan, Pak.
balai kecamatan. Ini alhamdulillah sekarang dalam tahap pembangunan sudah terrealisasi. Kemudian ada kemarin usulan untuk pagar kantor camat kan, tapi itu belum terrealisasi. Mungkin dana belum cukupi untuk APBD Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat Muara Kuang diminta untuk mendukung penuh program pemerintah demi kemajuan pembangunan yang ada di Kecamatan Muara Kuang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di Kota Lubuk Linggau mulai mengalami kenaikan di pasaran. Seperti harga komoditi cabai yang tembus Rp90.000 sampai Rp100.000 per kilonya. Berdasarkan pantauan di salah satu pasar tradisional, yakni Pasar Inpres Kota Lubuk Linggau, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai berangsur mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada harga komoditi cabai merah yang mengalami kenaikan dari Rp85.000 per kilo kini naik menjadi Rp100.000. Cabai rawit dari Rp75.000 per kilo kini naik Rp85.000 per kilonya. Tak jauh berbeda dengan harga komoditi jenis sayuran yang turut juga mengalami kenaikan seperti terong, kubis buncis, tomat yang berkisar Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilonya. Para pedagang mengaku kenaikan harga sejumlah bahan pokok sudah terjadi sejak 2 pekan lalu lantaran permintaan terus meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. 100 Pak ya? Yo. Kalau yang cabai keriting merah Pak? Cabai merah itu sampai 95, 90. Oh itu Pak ya. Kalau untuk jenis-jenis sayuran ada yang naik Pak? Iya. Cabai bolanya 13.000. Kubisnya 10.000. Itu berarti naik ya Bu? Mulai sebulan. Cabai kok berapa? Perpatnya 22. Hah? Perpatnya 22. Para pedagang memperkirakan harga komoditi cabai dan bawang akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun mendatang. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirun Nisa dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.